Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 Y4F yang beranggotakan Rian Chandra Wiguna, Gabriel Prianti, Fendi Ardianto, Ilham Firmansyah, Dali Arfiananto. Pada presentasi kali ini kami akan membahas Kode Etik Guru Indonesia dan Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Kode Etik Profesi. Etika profesi atau kode etik profesi merupakan acuan perilaku individu atau perusahaan dan dianggap sebagai perilaku yang diikuti oleh peserta dalam kegiatan profesional. Tenaga profesional memiliki pengetahuan dan keahlian khusus dan secara khusus telah merumuskan kode etik untuk mengelola cara menggunakan pengetahuan dan keterampilan tersebut, terutama pada masalah etika. Biasanya, hal ini terkait dengan kemampuan para profesional untuk membuat penilaian dan keputusan. Penilaian dan keputusan ini tidak dapat dilakukan oleh orang biasa tanpa pengetahuan dan keahlian khusus tersebut. Salah satu contoh paling awal dari etika profesional adalah Sumpah Hippocrates yang masih diikuti oleh para dokter sampai sekarang. Definisi kode etik profesi. Kata etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti cara berpikir, kebiasaan, adat istiadat, perasaan, sikap, budi pekerti, moralitas atau sifat kebiasaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moral dapat menggunakan 3 arti, yaitu moralitas sebagai sistem nilai atau norma moral yang dapat digunakan sebagai pedoman perilaku seseorang atau kelompok, sebagai kumpulan prinsip atau nilai yang berkaitan dengan moralitas atau moralitas, sebagai pengetahuan tentang baik dan jahat yang diterima masyarakat. Ini menjadi bahan metode untuk penelitian dan refleksi sistematis. Etika mencerminkan apa yang disebut pengendalian diri, karena segala sesuatu diciptakan dari dan mendapat manfaat dari kelompok sosial profesional itu sendiri. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa sesuatu profesi hanya dapat memenangkan kepercayaan masyarakat jika dalam elit profesional ketika ingin memberikan layanan pengetahuan profesional kepada mereka yang membutuhkan. Mereka sangat menjunjung tinggi etika profesi. Prinsip kode etika profesi. Dalam berkarir, seseorang perlu memiliki landasan yang perlu diperhatikan. Antara lain, yang pertama, prinsip tanggung jawab. Profesional harus bisa bertanggung jawab atas dampak profesinya, terutama yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, prinsip keadilan. Menuntut seseorang untuk dapat menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, terutama yang berkaitan dengan profesinya. Yang ketiga, prinsip otonomi. Didasarkan pada kebutuhan untuk memberikan kebebasan penuh kepada para profesional untuk menjalankan profesinya. Yang keempat, prinsip integritas moral. Profesional juga harus membuat komitmen pribadi untuk melindungi kepentingan profesional, pribadi, dan sosial mereka. Kode etik pada dasarnya memiliki rangkap fungsi, yaitu sebagai pelindung dan pengembangan profesi. Fungsi ini sama dengan yang dikemukakan oleh Gibson dan Michael tahun 1945 sampai dengan 449 yang menekankan kode etik, menjadikan kode etik sebagai kode untuk menjalankan tugas profesional, dan menjadikan masyarakat sebagai kode jabatan. Tujuan kode etika profesi. Pada dasarnya, tujuan dibentuk atau dirumuskannya kode etik profesi adalah untuk kepentingan anggota dan organisasi profesi. Secara umum, tujuan pembentukan kode etik adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjaga martabat profesional. Dalam hal ini, yang harus dilindungi adalah citra orang luar atau masyarakat, sehingga orang luar itu memandang rendah atau memandang rendah profesinya. Oleh karena itu, setiap kode etik profesi akan melarang segala bentuk fitnah profesi terhadap dunia luar. Dari perspektif ini, kode etik juga memiliki namanya, atau disebut kode kehormatan. Yang kedua, menjaga kesejahteraan anggota. Artinya, kesejahteraan berupa kesehatan materi dan mental. Mengenai kesejahteraan material anggota profesional, kode etik biasanya melarang anggota melakukan perilaku yang merugikan kesejahteraan anggotanya. Kode Etik Guru Indonesia. Lahirnya Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen merupakan tonggak yang bersejarah dalam perkembangan guru di Indonesia. Sebab undang-undang telah memberikan pengakuan formal kepada guru Indonesia sebagai jabatan profesional.
Sebagai guru profesional, guru dalam bekerja dan melaksanakan tugasnya berdasarkan kode etik yang disusun dan dikembangkan oleh organisasi profesinya. Dalam hal ini, PGRI. Hal ini sejalan dengan bab 4 Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang menyatakan bahwa untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesiannya, organisasi profesi guru membentuk kode etik. Dalam langkah menegakkan kode etik guru Indonesia, membentuk Dewan Kehormatan Guru Indonesia oleh PGRI adalah merupakan suatu keharusan, sehingga dengan demikian dalam pelaksanaannya kode etik guru Indonesia dapat berfungsi sebagai pedoman sikap dan bertujuan menempatkan guru sebagai profesi dan bermartabat yang dilindungi oleh undang-undang. Menurut Ditjen PMPTK dan PB PGRI 2008 mengumumkan bahwa yang pertama, kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru-guru Indonesia sebagai pedoman sikap dan perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat dan warga negara. Dan yang kedua, pedoman sikap dan perilaku sebagaimana yang dimaksud di atas adalah nilai-nilai moral yang membedakan perilaku guru yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilaksanakan selama melaksanakan tugas-tugas profesinya untuk mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, serta pergaulan sehari-hari di dalam dan di luar sekolah. Dewan Kehormatan Guru Indonesia. Pengertian menurut Ditjen PMPTK dan PB PGRI yang dimaksud dengan Dewan Kehormatan Guru Indonesia atau DKGI adalah perangkat kelengkapan organisasi PGRI yang dibentuk untuk menjalankan tugas dalam memberikan saran, pendapat, pertimbangan, penilaian, penegakan, pelanggaran disiplin, dan etika profesi guru. Peraturan tentang Dewan Kehormatan Guru Indonesia adalah pedoman pokok dalam mengelola Dewan Kehormatan Guru Indonesia dalam hal penyelenggaraan tugas dan wewenang bimbingan, pengawasan, dan penilaian kode etik guru Indonesia. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan formal dan setiap jenjang dan jenis pendidikan. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. Kode etik guru Indonesia adalah norma dan asas yang disepakati dan diterima oleh guru sebagai pedoman sikap, perilaku dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pendidik, anggota masyarakat, dan warga negara. Penganan dan pelanggaran kode etik guru Indonesia adalah pedoman pokok dalam penanganan pelanggaran bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya terhadap etika guru yang telah ditetapkan.